Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, pertama dan utama sekali puji syukur kita kembalikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan karunia-Nya, rahmat umur dan iman, kita dapat datang ke Masjid Agung ini dalam rangka berta'ahud dan bertakarub kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah sedang dan akan kita lakukan diterimanya dan dibalasi dengan balasan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, 4 hari yang berlalu atau 3 hari yang berlalu, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sudah ada yang pulang kembali ke tanah air. Kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kosakata pulang itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan raji'un, kembali. Ini pulang hanya sementara saja. Pulang yang masih bisa berbuat di sini, masih bisa memperbaiki perilaku dan tingkah laku. Tapi ada nanti pulang dalam arti sesungguhnya itu tidak bisa lagi memperbaiki tingkah laku, tapi pulang hanya untuk menerima balasan dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan nanti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu saudara-saudara kita yang pulang itu mereka sadar, mereka tahu, dan itu yang kita harapkan. Karena mereka itu adalah menapaktilasi perjalanan seorang Nabi tauladan, Nabi Ibrahim. Saya kira ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Ibrahim itu menjadi tauladan, mulai dari menemukan Tuhan, memformulasi penemuannya terhadap Tuhan, dan tantangan-tantangan yang dia hadapi mencari formula itu. Mulai dari tantangan dari ayahnya, dari keluarga, tantangan dari penguasa, Raja Namrus, ayahnya itu Azar, terlepas dari perdebatan apakah ayahnya itu ayah tiri atau tidak, terserah, tapi adalah keluarga. Kemudian sebenarnya sesungguhnya Ibrahim itu sudah punya modal. Ketika dia melihat atau mengagumi ciptaan-ciptaan Allah ini, dalam surat Al-Am diabadikan oleh Allah,
ayat 78, 79, 76, 77, 78, 79. Ketika dia melihat bintang, dia katakan bintang ini adalah Tuhan. Cahaya bintang dikalahkan oleh cahaya bulan, dia katakan ini Tuhan. Tapi cahaya bulan itu dikalahkan oleh cahaya matahari. Dia punya kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Dia punya kesimpulan bahwa dia semua yang genap ini tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, bukan tempat saya bergantung, tetapi saya menggantungkan diri, menghadapkan wajah saya ini kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ard, terhadap sesuatu atau Allah yang menciptakan bumi ini, yang tidak ada syirik. Dan saya bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Saya kira kemantapan seperti ini kalau dibawa pulang itu luar biasa. Itu menjadi luar biasa. Orang-orang ini akan menjadi baik. Orang ini akan berlaku baik. Karena dia itu di bawah kontrol Allah. Dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira menarik ketika Nabi Muhammad SAW mulai terganggu melihat perilaku umatnya, mulai terganggu dengan orang menciptakan Tuhan-Tuhan baru, mulai terganggu dengan orang yang menentang agama atau mempermainkan agama. Allah mengatakan, Muhammad, bilang sama orang itu, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam surat Al-An'am ayat 160, 161, 162, 163. Katakan Muhammad bahwa apa yang saya lakukan ini itu berdasarkan petunjuk dari Allah Tuhan saya. Itu agama Ibrahim ya Hanif, milata Ibrahim Hanifah. Allah menguatkan lagi, katakan Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang membaca wajah tuh. Atau dalam fikih ada dua istilah, ada yang membaca wajah tuh, ada membaca doa iftitah Allahumma ba'id. Itu dibaca. Mulai dari inni wajjahtu wajhiya sampai inna salati wa nusuki, itu udah masih dalam surat yang sama. Kalau kita renungkan, saya kira kita ini akan jadi baik semua. Inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Allah yang mana? La syarikalahu, Allah yang tidak bersyirik. Kaum muslimin, dulu orang memperdebatkan, saya kira benar juga, tahun 80-an, tahun 90-an, ketika Prof. Nurkhalis Majid menyebut Allah Tuhan dengan T besar, Tuhan dengan T kecil. Saya kira itu kadang-kadang benar juga. Kita dikalahkan oleh tameng-tameng yang ada pada diri kita. Tahu nggak siapa saya? Lihat peci saya, lihat pakaian saya, lihat apa yang ada di pundak saya, lihat mobil saya. Itu seharusnya kalah semua. La syarikalah, tidak ada syirikat bagi Allah itu. Wa umirtu, karena itu saya diperintah, wa ana minal muslimin. Kalau dalam ayat itu
saya ini awalul muslimin. Saya ini adalah orang yang pertama. Tapi kalau untuk kita dalam doa iftitah itu atau doa wajah itu saya ini minal muslimin, termasuk di antara orang muslim. Kaum muslimin kadang-kadang memang harapan-harapan itu tidak semuanya terpenuhi. Sudah pulang haji, ada yang mungkin meningkat perangainya ke arah yang baik, tapi ada juga yang meningkat perangainya ke arah yang buruk. Mungkin ini ada lupa atau kealpaan bahwa Nabi Ibrahim itu luar biasa memperjuangkan tauhid itu. Luar biasa. Dan itu modal bagi dia. Dan itu modal bagi kita semua. Yang kita ini penganut agama Islam yang hanif. Kaum muslimin, maka tidak salah kalau Allah mengabadikan bahwa Ibrahim itu teladan. Dalam satu surat ada dua ayat. Yang pertama ayat keempat surat Al-Mumtahanah dan ayat ke-6. Bunyinya seperti ini. Qad kanat lakum usatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kamu, kita semua, pada Ibrahim itu ada uswah hasanah, tauladan yang baik. Kalau saya sebut tadi tauladan Ibrahim itu berkaitan dengan tauhid, tapi juga tauladan dalam berumah tangga, tauladan dalam bermasyarakat, tauladan dalam hidup bernegara. Dalam surat Mumtahanah juga ayat ke-6 agak mirip dengan ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Ibrahim itu dan keluarganya ikutan yang baik. Semua perilaku Ibrahim itu adalah menjadi ikutan yang baik. Saya ingin mengutip surat surat Al-Baqarah ayat 124. Bahwa seluruh perilaku Ibrahim itu yang dia alami itu adalah untuk kita semua dan menjadi tauladan. Maka dia dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini jadi pejabat jadi apa? Mungkin fit and proper testnya itu komandan kita. Atau mungkin anggota DPR. Tapi kalau Ibrahim itu Allah yang men-fit and proper test. Bunyi itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Kalau agak dipopulerkan terjemahnya seperti ini, ketika Allah mentes, men-fit and proper test Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa hal, beberapa masalah. Dalam tafsir itu ada yang mengatakan 10, ada yang 40, tapi sebenarnya banyak. Karena dari mulai masalah tauhid sampai masalah tetek bengek, masalah berkeluarga, Ibrahim menuntaskannya. Maka semua beban bagi Ibrahim itu ringan. Fa'atammahunna, dijawab, dijelaskan oleh Ibrahim dengan tuntas. Ibrahim sebagai manusia juga minta kepada Allah. Qala, hai Tuhan, hai Allah. Qala inni ja'ilu. Allah mengatakan bahwa Ibrahim itu akan jadi imam, maka dia di fit and proper test. Sebagai manusia, Ibrahim juga minta. Qala wa min dzurriyyati. Hai Tuhan, bagaimana dengan keturunan saya? Bagaimana dengan kelompok saya? Bagaimana dengan organisasi saya? Bagaimana dengan anak buah saya? Kalau dibebaskan.
Allah menjawabnya dengan bagus sekali. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Bahwa ketentuan saya ini, janji saya ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin, berarti kita boleh memikirkan keluarga, tapi secara profesional. Memikirkan anggota secara profesional. Jangan nanti yang terjadi itu adalah kezaliman. Tidak salah saya kalau mengatakan negara kita ini tidak baik-baik banget. Mungkin salah satunya kita memposisikan atau menempatkan orang itu melanggar janji Allah, melanggar ketentuan Allah. Maka ketentuan Allah itu akan, kalau dilanggar, maka yang terjadi adalah kezaliman. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, bagi kita yang sudah naik haji, bagi saudara kita yang pulang naik haji dan berencana naik haji, kita ingat betul hendaknya bahwa perjuangan Ibrahim itu adalah perjuangan yang luar biasa. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu pada akhir salat kita tidak boleh lupa berselawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bahwa kita terikat dengan Ibrahim itu. Ini bulan Zulhijjah sudah akan berakhir. Pada awal khutbah tadi saya kutip surat Al-Hasyr ayat 18. Hendaknya kita bersiap untuk pulang. Bersiap untuk pulang hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Modal kita sudah saya sebutkan tadi, seperti Ibrahim memodali dirinya. Kenapa begitu? Semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Jangan kita nanti menyesal seperti apa yang dibayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan kalau saudara kita ada yang tidak baik, masih ada kesempatan berbuat baik, tapi nanti di akhirat itu tidak. Ada dalam 2 surat yang ingin saya kutipkan. Dalam surat Sajadah yang mungkin tadi pagi kita dengar juga, ayat ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jangan kita nanti seperti orang-orang yang melakukan kesalahan dosa, tunduk-tunduk. Di akhir itu, ketika tidak boleh ada lagi amal tidak guna lagi, baru sadar, Rabbana absarna, Allah, saya ini sudah melihat, wa sami'na, saya ini sudah mendengar, farji'na, kami ini sudah mengetahui, mohon dikembalikan supaya beramal saleh, tapi itu tidak ada gunanya lagi. Maka dari itu dalam surah Al-Munafiqun, segala usaha upaya, juga gambaran tadi dari pengurus masjid, kita berinfak, menafkahkan harta. Ketika ada di sini, nanti kita tidak ada gunanya lagi harta kita itu kalau kita sudah kembali. Dalam surah Al-Mutafikun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa kum minas salihin. Ketika kita sudah di sono tidak ada gunanya, maka berinfak itu di sini. Di sana tidak ada lagi gunanya harta. Maka jadilah kita kembalikan seluruh apa yang kita punyai, potensi yang ada pada kita, akal kita, kekuasaannya ada pada kita, kekayaannya ada kita, dalam rangka pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang yang pulang kepada Allah dengan jiwa yang damai. Mudah-mudahan kita damai di sini
damai nanti di sana. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.